Perang Khaybar terjadi pada bulan Muharram tahun ke-7 Hijriah, tepatnya 2 bulan setelah perjanjian damai Hudaybiyah. Perang ini merupakan akibat positif dari adanya perjanjian tersebut. Khaybar terletak sekitar 171 km dari Madinah. Tempat ini menjadi pusat konspirasi Yahudi untuk menghancurkan kaum muslimin. Penduduk kota ini merupakan penggagas pertama terjadinya perang Ahzab. Mereka juga yang menjadikan orang-orang dari Bani Quraidah merusak perjanjian dengan Rasulullah SAW. Kota ini benar-benar menjadi penghalang sampainya risalah Islam ke muka bumi. Kondisi ini tentu saja tak bisa dibiarkan, karena akan terus menjadi ancaman bagi kaum muslimin. Mereka sering berkeliaran di sekitar Madinah. Ditambah lagi selama ini mereka selalu siap siaga untuk berperang dengan kaum muslimin. Dan mereka setiap saat bisa meminta bantuan Romawi maupun Persia. Karena itu Rasulullah SAW merancang strategi untuk menyerang mereka. Pada bulan Muharram tahun ke-7 Hijriah, sejumlah 1.400 orang pasukan dan 20 orang wanita siap berangkat ke Khaybar. Orang-orang yang tidak ikut pada perjanjian Hudaybiyah mendatangi Rasulullah SAW. Mereka meminta izin untuk diikutsertakan dalam perang kali ini. Rasulullah kemudian berseru agar setiap orang tidak berangkat dengannya kecuali yang ingin berjihad. Adapun orang yang menginginkan rampasan perang, mereka tidak akan mendapatkan apapun. Seperti biasa, sebelum berangkat Rasulullah SAW mengamanahkan Madinah kepada sahabatnya. Keberangkatan kaum muslimin ke Khaybar diketahui oleh orang-orang munafik. Pemimpin mereka, Abdullah bin Ubay bin Salul, mengirimkan utusan ke orang-orang Yahudi Khaybar untuk menyampaikan pesan. Muhammad akan mendatangi kalian. Bersiap-siagalah dan kalian tidak perlu takut karena jumlah dan kekuatan kalian lebih baik. Kaum Muhammad hanya sedikit dan membawa persenjataan yang minim. Bunyi pesan tersebut. Saat penduduk Khaybar mendengar kabar itu, mereka segera mengutus utusan untuk pergi ke Ghatafan. Tujuannya untuk meminta bantuan. Orang-orang Ghatafan mengajukan syarat, yaitu jika dapat mengalahkan kaum muslimin, mereka meminta imbalan setengah hasil kurma dari panen Khaybar. Ghatafan adalah sekutu Yahudi dan mereka bersepakat untuk memusuhi kaum muslimin. Ghatafan mengirimkan 1.000 tentara untuk membantu orang-orang Yahudi di Khaybar. Jumlah orang Yahudi yang ada di dalam Khaybar adalah 10.000 pasukan perang, ditambah dengan 1.000 tentara dari Ghatafan. Jadi jumlah pasukan Yahudi yang ada di dalam benteng Khaybar adalah 11.000 orang. Kaum muslimin sampai di pinggiran Khaybar pada malam hari. Mereka menginap di sana sampai pagi. Pada pagi hari, orang-orang Khaybar yang akan bekerja sebagai petani terkejut melihat pasukan muslimin. Mereka lari tunggang langgang sambil berteriak, "Muhammad dan tentaranya!" Rasulullah lantas berkata, "Allahu Akbar, Khaybar pasti hancur. Sungguh jika kami menginap di sekitar wilayah suatu kaum, maka akibat buruk akan diterima oleh orang-orang yang telah diperingatkan." Orang-orang Yahudi berlarian ke dalam benteng-benteng mereka dan kemudian dikepung oleh kaum muslimin. Maka mulailah kaum muslimin menaklukkan benteng-benteng mereka satu demi satu. Benteng mereka pertama yang jatuh adalah benteng Naim, benteng Sa'ab di wilayah An-Natah, dan benteng Abu Nizar di wilayah Asyik.
Kedua wilayah ini terletak di sebelah timur laut Khaybar. Kemudian benteng Al-Qamus yang sangat kokoh di wilayah Al-Qatibah dan merupakan benteng Ibnu Abi Al-Huqaiq. Selanjutnya mereka berhasil menaklukkan dua benteng di wilayah Al-Watih dan As-Salalim. Kaum muslimin sempat menghadapi perlawanan yang kuat dan sulit ketika membuka sebagian benteng-benteng ini. Di antaranya adalah benteng Naim yang menyebabkan syahidnya Mahmud bin Maslamah Al-Ansori. Beliau dijatuhi batu penggilingan dari atas benteng oleh seseorang yang bernama Marhab. Penaklukan benteng ini memakan waktu 10 hari. Saat mengepung, panji perang kaum muslimin dibawa oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Namun Allah Subhanahu wa taala tidak membukakan benteng tersebut melalui tangan beliau. Ketika orang-orang sudah merasakan kepayahan, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, "Sungguh esok hari bendera ini akan diserahkan kepada seseorang yang dicintai Allah dan Rasul-Nya. Dia tidak akan kembali hingga benteng tersebut telah ditaklukkannya." Maka kaum muslimin pun menjadi senang hati mereka. Ketika beliau melaksanakan sholat subuh pada hari ketiga, beliau memanggil Ali bin Abi Thalib dan menyerahkan panji perang itu kepadanya. Ali membawa bendera itu hingga ia berhasil menaklukkan benteng melalui tangannya. Ketika Rasulullah SAW memanggil Ali, dia mengeluhkan rasa sakit pada kedua matanya. Kemudian beliau meludahi kedua matanya dan mendoakannya. Seketika itu matanya menjadi sembuh seakan tidak pernah sakit sebelumnya. Rasulullah SAW memberikan wasiat kepada Ali agar terlebih dahulu menyeru kaum Yahudi untuk masuk ke dalam Islam sebelum menyerang mereka. Sesuai pesan Rasulullah SAW, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an mengajak mereka untuk memeluk Islam. Namun seruan itu ditolak mentah-mentah. Marhab, kesatria Yahudi yang ditakuti, maju menantang duel kaum muslimin. Sembari menghunus pedangnya, Marhab berkata, "Khaybar sudah mengenal, akulah Marhab memanggul senjata tajam, pahlawan berpengalaman. Jika perang datang maka dia akan membara." Amir, paman Salamah bin Al-Aqwa, meladeni tantangan itu. Dia pun membalas perkataan Marhab, "Khaybar sudah mengenal, akulah Amir memanggul senjata tajam, pahlawan tanpa tanding." Seketika itu juga duel seru terjadi. Pedang Marhab mengenai perisai Amir dan membuatnya terpental. Amir segera bergerak maju untuk membabat betis orang Yahudi itu, tetapi tidak mengenai sasaran karena pedangnya pendek. Pada saat bersamaan, mata pedang mengarah ke lutut Amir. Serangan cepat itu tak bisa dielakkan. Amir akhirnya meninggal. Kematian Amir didengar Rasulullah SAW. Sesungguhnya dia mendapatkan 2 pahala. Dia telah berusaha dan telah berjuang. Tidak banyak orang-orang Arab yang berjalan di atas bumi seperti dia, kata Rasulullah SAW. Ali bin Abi Thalib segera menantang Marhab untuk duel sambil melantunkan syair. "Akulah yang dijuluki ibuku sebagai Haidar, laksana singa hutan yang dipandang pun tak sedap." Pertempuran sengit akhirnya terjadi. Dalam sebuah kesempatan, Ali bin Abi Thalib berhasil menebas kepala Marhab hingga meninggal. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ali dengan cepat berlari mendekati benteng. Saat itulah tiba-tiba muncul seorang Yahudi dari atas benteng. Dia melihat Ali yang telah berada di depan benteng. "Siapa kamu?" tanya si Yahudi. "Aku Ali bin Abi Thalib. Demi yang diturunkan kepada Musa,
niscaya kalian akan unggul. Telah disebutkan kepada kaum Musa bahwa orang yang berhasil menaklukkan Khaybar adalah seorang yang bernama Ali, kata si Yahudi lagi. Tidak lama kemudian majulah Yasir, saudara Marhab. Siapakah yang berani bertarung denganku? Tantang Yasir. Zubair bin Awam segera melangkah maju, siap meladeni tantangan Yasir. Keberanian Zubair dilihat Safiyah, ibu Zubair. Ia takut anaknya terbunuh. Karena itu ia mengadu kepada Rasulullah SAW. Wahai Rasulullah, orang itu akan membunuh anakku. Anakmu yang akan membunuhnya, jawab Rasulullah SAW. Apa yang diucapkan Rasulullah SAW terbukti. Zubair berhasil mengalahkan Yasir. Sementara itu, pertempuran sengit terus berlangsung, namun terbunuhnya Marhab dan Yasir membuat ciut nyali orang-orang Yahudi Khaybar. Serangan kaum muslimin kian gencar. Perlawanan orang-orang Yahudi bertambah lemah, hingga akhirnya mereka tak lagi kuasa menahan gempuran kaum muslim. Benteng Naim berhasil direbut pasukan kaum muslimin. Kaum muslimin menyerang Khaybar secara perlahan-lahan hingga akhirnya orang-orang Yahudi menyerah. Mereka membuat kesepakatan dengan Rasulullah bahwa mereka harus meninggalkan Khaybar dan menyerahkan semua yang ada di dalamnya kepada kaum muslimin, termasuk senjata mereka. Mereka harus meninggalkan Khaybar untuk pindah ke Syam dan boleh membawa segala benda yang mungkin mereka bawa. Mereka harus menunjukkan gudang penyimpanan barang-barang dan para budak mereka tidak boleh ditawan. Rasulullah SAW memberikan kepada para budak orang-orang Yahudi untuk menetap di Khaybar. Mereka akan dipekerjakan sebagai petani dengan imbalan setengah hasil panen. Kaum muslimin berhak mengusir mereka kapan saja, dan pada masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an, pengusiran ini benar-benar terjadi. Ada 6 orang dari kaum muslimin yang gugur sebagai syahid, sementara orang-orang Yahudi yang terbunuh berjumlah 93 orang. Setelah perang Khaybar, setelah perang selesai, Ja'far bin Abi Thalib dan rombongan muhajirin datang ke Khaybar dari Habasyah. Rasulullah lantas berkata, "Aku tidak tahu karena apa aku bahagia, karena pembebasan Khaybar atau karena kedatangan Ja'far."